Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan membahas modul Artificial Neural Network. Terdapat beberapa materi yang akan kita bahas pada Artificial Neural Network ini, mulai dari apa itu perseptron dan bagaimana cara kerjanya, yaitu yang akan dibahas pada video ini. Lalu berikutnya kita juga akan membahas tentang multilayer perceptron dan algoritma backpropagation pada video yang lain. Oke, kita akan mulai saja video pertama ini tentang bagaimana cara kerja perseptron. Perseptron merupakan salah satu linear model yang efektif pada linearly separable dataset. Karena merupakan linear model, terdiri atas dua bagian, yaitu hasil perkalian vektor W dengan X. W ini adalah vektor bobot, X ini adalah inputnya, lalu hasilnya dimasukkan ke decision rule berupa fungsi sin. Kalau kita gambarkan seperti ini adalah vektor X dengan D dimensi, lalu ada vektor bobot dengan D plus 1 dimensi, kemudian kita lakukan perkalian antara kedua vektor X ini ditambah 1 bias ya, lalu hasilnya dimasukkan ke fungsi sin. Sin akan menghasilkan plus 1 jika hasil perkaliannya lebih besar dari 0, jika tidak min 1. Oleh karena itu hasilnya berupa nilai diskrit minus 1 atau plus 1. Perseptron juga merupakan simple neural network. ANN itu biasanya terdiri atas 3 jenis layer, yaitu input layer, ini punya ya, input layernya berupa input data seperti ini. Kemudian hidden layer ini tidak ada di perseptron, yang ada adalah output layer dengan 1 neuron. Kemudian learning outputnya, modelnya itu berupa bobot W, yang merupakan atau yang memiliki domain bilangan real di D plus 1 dimensi. Oleh karena itu ruang pencariannya pun adalah semua nilai yang berada, semua vektor yang domainnya adalah real dengan D plus 1 dimensi. Model linear itu bisa juga disebut model geometrik karena dia merepresentasikan hyperplane decision surface pada bidang n dimensi. Kalau kita lihat untuk dua feature seperti ini, maka hyperplane kita itu berupa garis. Jika pada 3 feature atau 3 dimensi, maka hyperplane kita akan berupa bidang. Oleh karena itu, ketika ada n feature atau n dimensi, maka hyperplane kita ini merupakan berdimensi n-1. Contoh fungsi yang dengan mudah direpresentasikan oleh perseptron ini adalah fungsi m of n. M of n itu adalah fungsi boolean, di mana fungsi ini akan menghasilkan nilai true jika setidaknya terdapat m input yang bernilai true juga, dengan total input adalah n. Sebagai contoh kasus, n itu memiliki nilai m sama dengan n, or itu memiliki nilai m sama dengan 1. Ini adalah contoh dari perseptron untuk fungsi n dan fungsi or. Bagaimana caranya perseptron bisa merepresentasikan m of n function ini? Yang pertama, dia akan set semua input, dia akan set semua bobot kecuali W0 dengan nilai yang sama. Bebas, terserah. Di sini misalnya ini contohnya 1, atau kita bisa menggunakan setengah. Lalu kita tinggal adjust nilai W0-nya. Nah, sebagai latihan nanti kita diskusikan di kelas, kalian buktikan bahwa perseptron dengan W0 sama dengan minus 0,8 dan W1 sama dengan W2 sama dengan 0,5 itu merepresentasikan fungsi n. Ini akan kita bahas di kelas bersama-sama. Untuk algoritma pembelajarannya, terdapat 3 algoritma yang akan kita pelajari, tetapi untuk video ini kita pelajari dulu yang pertama, yaitu Perceptron Training Rule. Perceptron Training Rule ini terbukti akan konvergen jika training datanya itu merupakan linearly separable data, dan learning rate-nya itu cukup kecil. Untuk yang lainnya kita akan bahas di video yang lain ya.
Terdapat dua input yang dibutuhkan oleh perceptron training rule, yaitu D, yaitu training data, dan learning rate yang cukup kecil. Kita akan mulai dengan dataset kita yang terdiri atas dua data dengan 3 feature, kemudian learning rate-nya adalah 0,1. Kita akan mulai dengan menginisialisasi secara random bobot W, kita inisialisasi semua dengan 0. Kemudian kita akan melakukan proses iterasi. Kita inisialisasi dulu, E sama dengan 0, E ini menyatakan error untuk epoch pertama ya. Kemudian kita lakukan proses secara berurutan untuk semua instance. Pada contoh ini, atau pada perceptron training rule, tidak ada aturan untuk memilih instance secara random. Tetapi jika akan dilakukan, sepertinya tidak ada masalah. Kemudian kita akan proses satu persatu. Kita bisa lihat di sini, kita harus menghitung dulu nilai OI, output yang ke I, yang merupakan nilai prediksi untuk X, menggunakan berdasarkan bobot W. Kemudian kalau nilai OI itu sama dengan labelnya, tidak melakukan apapun, jika berbeda barulah kita update seperti ini. Baru kita hitung errornya. Baik, kita lihat ya contohnya. Jadi kita mulai dengan data pertama 101 dengan label -1. Ketika kita hitung OI-nya, output yang ke I, maka dia menghasilkan -1. Karena sama, do nothing. Kemudian data yang kedua. Data yang kedua ini adalah 0, -1, -1. Hasilnya adalah +1 atau labelnya adalah +1. Kalau kita hitung OI, ini adalah hasil dari sign, hasil perkaliannya masih semua 0, kemudian kita menghasilkan -1. Karena berbeda antara +1 dan -1, kita akan update. W0 itu adalah WJ yang sebelumnya, yaitu 0, kemudian ditambah dengan learning rate, lalu dikalikan dengan YI-nya adalah +1, kemudian dikurang dengan OI-nya adalah -1, dikalikan dengan XIJ. Nah, untuk kasus ini, untuk W01, W1 itu kita ambil X-nya adalah 0, nanti untuk W2 -1 dan W3 adalah -1. Sehingga setelah kita hitung, kita dapatkan bobot ini. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung error. Errornya adalah error sebelumnya 0 ditambah dengan YI kita tadi adalah +1 dikurang dengan OI-nya adalah -1. Sehingga ini adalah 2 kuadrat dibagi 2 yaitu 2. Nah, karena sudah selesai semua, kita sudah menyelesaikan ke sini. Artinya kita ke sini, E-nya masih 2, lalu kita melakukan epoch berikutnya. Nah, pada saat melakukan epoch berikutnya, jangan lupa kita harus inisialisasi kembali errornya. Ini dilakukan sampai nilai error sama dengan 0. Dan pada algoritma ini dijamin akan konvergen, yaitu berhenti di error sama dengan 0 jika datanya adalah linearly separable. Sebagai contoh untuk perhitungan perceptron training rule, kita bisa menggunakan data 3 instance seperti ini, kemudian kita gunakan representasi labelnya -1 dan +1, lalu kita akan mengupdate bobot W0, W1 dan W0, W1, W2 dan W3. Ini adalah hasil perhitungannya. Kita bisa lihat tadi pada contoh perhitungan yang kita lakukan, kita menghitung dengan 2 data sampai di sini sehingga mengupdate kita dapatkan 0,2, 0 dan -0,2, -0,2. Kemudian kita kemudian
kita dapat. Kemudian ini digunakan untuk data yang ketiga. Data yang ketiga, lalu kita dapatkan sign-nya adalah 1, sehingga sama, tidak melakukan apapun, error kita tetap 2, karena error 2, dan ini adalah bobot yang terakhir ya. Karena error kita adalah 2, kita masuk ke epoch kedua atau iterasi kedua. Ini dilakukan, dan kita lihat di sini pada iterasi kedua dia konvergen. Sebagai penutup, kita telah mempelajari bahwa perceptron itu juga merupakan linear model dan dia merepresentasikan hyperplane decision surface. Jadi kalau ada n feature, maka hyperplane-nya berdimensi n-1. Lalu, perceptron dengan mudah merepresentasikan fungsi m of n. Apa itu fungsi m of n? Kalian bisa ingat-ingat kembali, m di sini menyatakan banyaknya nilai yang harus bernilai true dari n input supaya fungsinya menghasilkan nilai true. Kemudian untuk pembelajarannya, kita telah mempelajari perceptron training rule. Untuk algoritma pembelajaran perseptron yang lain, yaitu batch dan stochastic gradient descent, akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya.